Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan share video trading saya di tanggal 21 Maret 2024 ya teman-teman. Nah ini saya mau disclaimer kalau konten ini bukan ajakan beli dan jual. Jadi video ini adalah bahan evaluasi saya yang saya share ya ke teman-teman. Ya semoga aja bisa bermanfaat gitu ya. Dan disclaimer juga saya adalah trader pemula ya. Jadi lot sizing yang saya gunakan juga tidak gede gitu ya. Jadi buat trader yang udah level advance atau full time trader kayaknya nggak perlu ya nonton konten saya. Malu juga saya akhirnya share video kayak gini seperti itu. Dan di hari itu saya trading di saham GJTL ya, di saham GJTL, NZIA dan juga saham TINS teman-teman seperti itu. Nah ini masih menunggu marketnya open kurang lebih sekitar 20 detikan lagi ya, kurang lebih sekitar 20 detikan lagi. Jadi seperti teman-teman pahami, saya pakai aplikasi Coins yang biasanya saya setting di layout ini ada ranking by liquidity, terus ada stock price. Cuman karena saya menggunakan laptop kecil ya, hanya 14 in, jadi ya dicukup-cukupin aja layarnya gitu ya teman-teman. Ini marketnya udah open, saya lihat TPIA, saya lihat GJTL ini kemarin data transaksinya menarik ya, data transaksinya bagus. Ini menurut saya ini menarik. Walaupun dia harganya di atas 1000 gitu ya, fraksi harga di atas 1000, tapi kalau seandainya dia punya volatilitas dan cenderung masih uptrend ya biasanya saya ikutan entry gitu ya. Selain itu saya juga lihat ada saham NZIA. Ini ya, saham NZIA, tapi ini saham gorengan keras ya teman-teman. Jadi ya saya harap ya teman-teman paham dan lakukan analisa ulang ya dan masuk dengan lot sizing yang sesuai dengan risk management masing-masing lah gitu ya. Jadi saya nggak mau samain tiap-tiap orang gitu ya. Seperti itu. Selain itu juga ada beberapa saham yang jadi pantauan saya teman-teman. Seperti teman-teman lihat yang di kiri itu adalah saham-saham beberapa yang saya pantau gitu ya. Ini ada saham Maya saya udah punya nih 50 lot di 292 average-nya. NZIA ini naik ya teman-teman, naik. Ini saya perhatikan dulu ada resist, seperti resist di harga 90 dan ada buangan, saya langsung cepet ya. Karena ini bidnya juga tipis-tipis, offernya juga tipis-tipis. Ya karakter saham nggak liquid kalau kita mau scalping ya. Kalau saya pribadi seperti itu ya teman-teman. Saya nggak pernah akan ambil pegang posisi lama. Kecuali kayak di saham GJTL, TINS mungkin dan juga Maya itu saya mungkin akan berani ya. Tapi kalau di saham-saham gorengan garis keras dan kurang liquid saya biasanya nggak berani. Nah ini salah satu cara saya screening ketika market open, saya lihat ordinary stock yang jadi top gainer ya. Yang jadi top gainer dan biasanya itu saham-saham yang lagi perform lah istilahnya gitu ya teman-teman. Kalau sesuai dengan kriteria saya dan saya paham pola pergerakannya, biasanya saya ikutan entry. Ini saya lihat lagi saham GJTL saya masih di area beli ya teman-teman. Ini tadi udah cuan dari NZIA lumayan ya buat 50 ribuan ya lumayan lah ya, nggak gede-gede banget tapi ya untuk ukuran saya udah cukup lumayan seperti itu teman-teman. Ini saham GJTL ada turun, naik lagi. Itu kalau teman-teman lihat di chart 1 menitnya di menjelang closing itu volumenya meningkat ya teman-teman. Volumenya meningkat dan ya memang ini saham menarik ya, dipegang oleh salah satu fundamentalis terkenal di Indonesia. Ya saya yakin teman-teman paham ya, ini dia punya porsi kepemilikan yang cukup besar di saham GJTL ini. Dan pada saat itu laporan keuangan kuartal keempatnya belum rilis dan masih ditunggu, tapi sahamnya udah bergerak naik. Mungkin karena menunggu ada laporan keuangan yang mungkin menarik gitu ya, jadi mungkin sahamnya itu direspon market gitu ya. Selain itu saya lihat-lihat juga masih ya di top gainer. Nah ini saya nemu TINS. Jadi ketika market jalan terkadang saya nemu juga saham-saham yang menarik ya. Itu kalau teman-teman lihat pertimbangannya apa, saya bukan sembarang entry ya teman-teman. Itu kalau teman-teman perhatikan volumenya ketika market open itu cukup lumayan besar. Nah ini saya lihat di transaction detail juga salah satu yang jadi pertimbangan saya untuk coba entry gitu ya. Ini dia punya average di 815 dan 79-an ya, 79-an sorry. Dan itu saya entry di 815 ya teman-teman. 815 average transaksinya masih di angka area 800, tapi itu di 810 ada support. Dan ini mungkin bisa jadi pelajaran nih buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin dia di high 820 ya. Saya entry di 815 dan ada support di 810.
Jadi seperti support minor lah ya, support kecil gitu ya, 10.000 lot seperti itu. Nah ini udah naik 1 tick jadi 820, dan teman-teman perhatiin ini mungkin bisa jadi pelajaran. Dan karena volumenya juga masih besar, chart 1 menitnya masih uptrend, saya lihat lagi saham GJTL saya. Nah ini sudah mulai floating profit ya. Di watchlist langsung saya tambahin saham TINS ya, saham TINS ini supaya saya lebih mudah klik untuk lihat pergerakannya ya. Nah ini saya lihat refresh di watchlist, nah ini langsung muncul TINS, jadi kalau diklik bisa lebih cepat ya. Nah ini teman-teman, tadi di 810 support yang tadi saya bilang 10.000 ini udah nggak ada. Dan kalau teman-teman perhatiin di 820 itu ya perlahan dimakan, tapi diisi lagi. Ini 820 jadi bid dan jadi over lagi 2000, 1000, 2600. Nah ini langsung saya jual ya, langsung saya pertimbangkan untuk cepat-cepat jual karena saya takut ini nggak kuat gitu, karena di area 820 itu diisi terus, dan di 825 nya juga ada over tebel. Biasanya kalau gini nggak ya akan bolak-balik aja gitu ya. Itu analisa saya kenapa saya jual hanya 1 tick ya. Ya itulah ya, sebenarnya sayang sih teman-teman, tapi dibanding dibawa turun saya better ya, walaupun cuan bungkus anggap aja BEP. Dan saham GJTL yang kemarin saya yang sebelumnya saya rekomendasi dan saya analisa menarik, terbukti ya naik 1, sekian persen ya pagi-pagi. Market baru berjalan sekitar 5 menitan, kalau langsung saya TP itu tadi harusnya di 1280, mungkin udah di atas 100.000 ya cuannya. Kenapa saya waktu itu masih hold? Alasannya karena di 1275 itu ada ya seperti bid support, dan di 1270 juga dibuat bid lumayan tebel ya. Biasanya ini membuat secara psikologis market akan nge-HK gitu, karena ya bidnya tebel, lumayan tebel gitu. Dan kalau seandainya bidnya mulai diguyur, biasanya saya langsung exit karena saya scalping ya. Ini saya perhatiin mata saya adanya di bid ya teman-teman. Nah, ini mungkin yang saya lakukan ketika scalping ya. Mungkin tekniknya berbeda. Kalau ada teman-teman yang punya teknik yang berbeda ketika scalping, boleh dong ya sharing di kolom komentar supaya saya juga mungkin bisa belajar gitu ya. Nah itu dimakan 1250, udah langsung saya perhatiin dulu, saya jemur di 1275. Saya tadinya mau buang di 1270 ya, tapi saya lihat 1275 ada over dan masih dimakan. Saya coba antrikan dulu dengan posisi siap amen seret ke bawah gitu ya. Seperti itu. Yang penting ya istilahnya kalau boleh dibilang ini cuan bungkus aja, dan saya turunin ya. Akhirnya saya turunin. Ini apakah langsung tereksekusi, masih menunggu, dan tereksekusi ya. Udah akhirnya cuan bungkus teman-teman. Ya ketika itu berhasil cuannya totalnya 91.000 ya. Untuk ukuran saya seorang trader pemula, scalping saham kurang lebih 6 menit udah cuan 91 ribuan ya, udah cukup oke ya menurut saya ya teman-teman. Udah cukup oke. Dan ini saham Maya sudah floating profit, saya masih menunggu. Dan ya seperti teman-teman paham ya, saya nggak masuk gebuk-gebuk sembarangan. Biasanya ada 1-2 hal yang jadi alasan saya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman scalping saham tuh resikonya tinggi dan banyakan cut lossnya gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor juga sih teman-teman kalau menurut saya. Jadi selain kita analisa sahamnya, kita paham pola pergerakannya, dan ya ketika kita masuk juga kita harus siap dengan resikonya. Artinya kita lot sizing dan money managementnya harus benar-benar paham gitu ya. Nah, ini eksekusi GJTL pertama saya di 09.0011 ya. Nah itu. Jadi sekali lagi ya cukup lumayan oke ya, masih cepat untuk cari-cari satset di menit awal ini, pakai coins masih oke. Dan ya pada saat itu cuan 91.000, Maya masih floating profit ya. Akhirnya saya nggak mantau market lebih lama lagi ya, 5-10 menit udah oke, udah cuan. Saya pikir kalau udah nggak ada yang terlalu menarik ya udah saya close marketnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan atau mau sharing ya di kolom komentar, boleh ya kita diskusi sehat. Mungkin sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.